Negara ini bangkrut gara-gara redenominasi. Redenominasi pernah dilakukan oleh 3 negara seperti Zimbabwe pada tahun 2006, Kongo pada tahun 1900. Baru-baru ini Menteri Purbaya ngumumin redenominasi. Pas gue baca newsnya, gue langsung jadi jangan gue yang dikepukin terus. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Ternyata Pak Purbaya nggak setuju sama redenominasi. Ini kata anak beliau. Pendapat Bro Yudo tentang rupiah yang bakal ganti jadi 1.000 rupiah jadi 1 rupiah. Itu sebuah kabar mengejutkan datang dari kantor Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada 10 Oktober 2025. Lo tau gak, ternyata ada yang takut sama rencana redenominasi rupiah yang mau dilakukan Menteri Keuangan Pak Purbaya. Agak aneh kan sebenarnya di saat semua masyarakat nggak penting nih redenominasi kalau mau pemberantasan korupsi. Gini konteksnya, mayoritas orang korupsi di Indonesia memang ada sebagian yang pakai dolar Singapura, dolar Amerika, emas dan sebagainya. Kalau sampai Menku Purbaya jadi redenominasi rupiah, ekonomi melejit, koruptor menjerit. Karena lu bayangin aja, banyak banget cash-cash yang harusnya berputar. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kali ini kita dikejutkan sebuah berita yang mengejutkan guys. Kemarin Bapak Menteri Purbaya dengan antusias dan semangat akan segera dilakukan redenominasi uang guys, paling lambat tahun 2027 guys. Tapi sekarang kelihatannya beliau sedikit tertekan guys. Nah, ada video yang menampilkan beliau mengatakan bahwa itu bukan usulan beliau guys, yang mengatakan untuk acara meredenominasi itu adalah program daripada Bank Sentral guys, dan beliau mengatakan jangan gebukin aku gitu guys ya, seperti seolah beliau tertekan psikologinya guys. Kira-kira ada apa di balik semua ini guys? Kemungkinan ada konspirasi guys dari pihak-pihak politik atau konspirasi global guys. Mari kita saksikan dulu guys. Let's go guys. 3 negara ini bangkrut gara-gara redenominasi. Redenominasi pernah dilakukan oleh 3 negara seperti Zimbabwe pada tahun 2006, Kongo pada tahun 1993, dan Brazil pada tahun 1986. Sayangnya, redenominasi yang mereka lakukan gagal, dan hiperinflasi pun terjadi. Tapi, apakah benar penyebab utamanya adalah redenominasi? Kalau lu ulik sejarahnya, redenominasi bukanlah penyebab utama, melainkan karena 2 hal. Pertama, fundamental ekonominya nggak kuat. Kedua, psikologi rakyatnya belum siap. Dan ketika dilakukan redenominasi, bukannya memperbaiki ekonomi, malah memperparah ekonomi mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, hyperinflasi yang terjadi zaman Soekarno, apakah murni karena redenominasi atau karena hal lain? baru-baru ini Menteri Purbaya ngumumin redenominasi. Pas gue baca newsnya, mari kita lihat dulu guys pendapat dari ini guys, Raymond Chin guys. Apakah dia ini mendukung program Menku Purbaya ataukah tidak guys? Kita saksikan dulu ya guys. gue langsung yakin, soalnya Indonesia kan pernah dulu redenominasi di tahun 1965 dan idenya sama, 1000 jadi 1 perak, dan waktu itu gagal total. Kalau ngeliat 100 tahun terakhir dari sekitar 60 negara lah yang lakuin redenominasi, yang sukses itu sekitar 10-20, yang gagal ada, yang nggak ngefek sama sekali banyak. Jadi pertanyaannya kenapa sekarang nih? Sebenarnya agak sedikit misleading pas bilang Purbaya yang ngusulin ini, karena ini di ranahnya Bank Indonesia dan banyak orang salah kaprah tentang konsep redenominasi ini. Karena bayangin paniknya kalau misalnya tiba-tiba kalian bangun tidur, lihat di rekening bank yang sebelumnya tabungan 100 juta rupiah, amin, lo kok sisa 100 ribu, ini beli motor aja nggak bisa. Tiba-tiba ke warkop pesen 2 indomie sama telur yang sebelumnya 10 ribu, dia bilang 10 perak aja mas. Nah, timingnya ini sebenarnya emang agak lumayan unik. Bahkan beberapa ekonom sampai wanti-wanti, hati-hati project jangan buru-buru, apa ini buat citra politik aja, apa ini buat biar nyampein good news. Cuma karena popularitas Pak Purbaya, semua orang on board dengan ide ini, dan gue pun sebenarnya ngerasa setuju dengan ngelakuin redenominasi. Pertanyaannya kapannya? Karena resiko terbesar ini project gagal atau sukses itu semua tergantung timing. Dan ini fun fact-nya dulu, 1 US dollar itu 3,8 rupiah. Kalau dilihat sekarang sih gila banget ya, hampir 17.000. Jadi in a way ini emang masalah gede karena rupiah kita udah inflasi gila-gilaan, dan project ini seakan kayak ada tombol merah gede banget nih, reset. Technically reset ini sebenarnya bisa dilakuin kapan aja, tapi balik lagi kalau momennya salah bisa hancur lebur. Cuma sebelum kita bahas kasus sukses atau kasus gagal dan kita harus siapin apa, ini jadi aspek yang paling penting, yaitu seluruh warga Indonesia harus ngerti apa itu
yaitu redenominasi. Jadi kita masuk ke chapter 1. Kalau buat gue pribadi, project ini tuh jauh lebih berat bobotnya ke psikologis masyarakat dan psikologis investor asing. Karena dulu pas 1965, pas kita gagal total, salah satunya adalah sosialisasi yang membingungkan sampai warga sendiri agak gak ngerti ini gue pakai uang yang lama apa pakai uang yang baru nih. Sampai pas di era Soeharto, akhirnya di cancel total projectnya, terus ya udah balik ke rupiah lama dulu lah, karena kita belum stabil. Nah, yang orang salah kaprah, redenominasi itu bukan sunering. Sunering itu pemotongan nilainya. Jadi ini yang sewajarnya kalian kaget. Sebelumnya tabungan 100 juta tiba-tiba 10 juta gitu misalnya. Uang kalian memang berkurang value-nya. Nah, tapi kalau redenominasi itu nilainya tetap sama. Cuma nolnya aja 3, belakangnya dihilangin. Karena fun fact-nya ini terjadi nggak terlalu beda-beda jauh nih. Di tahun 1960-an terjadi sunering karena yaitu inflasi gila-gilaan. Dipotong tuh uang masyarakat. Nah, baru dilakuin redenominasi. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nilai uang kalian tetap sama. Terus kalau sama, buat apa dong kita ngelakuin ini? Nah, tujuannya tuh 3 sebenarnya. Nomor 1 itu sebenarnya yang paling praktikal. Efisiensi aktivitas ekonomi. Pernah nggak kalian nyatet keuangan atau nggak transfer ke orang atau bayar deh misalnya di toko mana, salah ngirim duit karena nolnya kelebihan 1? Gue sendiri sih pernah. Gue mengirim ke orang 100.000 malah kirimnya 10 juta. Gara-gara waktu itu, lupa deh waktu itu fintech apa atau aplikasi apa, ada yang keyboardnya nolnya 2. Jadi kan biasanya orang pencet 000, ini gue pencet nolnya yang double-double. Belum lagi pencatatan finance, belum lagi kalau kalian buka Excel sheet atau baca laporan keuangan, nol banyak itu bikin bingung. Nol banyak bikin nggak efisien. Ngaruh nanti ke kasir, ke toko, semuanya jadi jauh lebih ringkas. Jadi mungkin kalau anak IT, wah ini storage-nya bisa lebih kecil nih. Gue sih sangat happy ya kalau ini terjadi. Nah, tapi faktor yang paling penting itu sebenarnya poin kedua sama poin ketiga. Yang kedua, branding mata uang kita. Ingat, dulu pas pertama kali rupiah ada, 1 dolar itu 3,8 rupiah. Naik sampai hampir 17.000, mata uang yang punya nolnya banyak itu tuh dipersepsikan sebagai inflatif. Kita orang Indonesia mungkin ngeliatnya ya udah ya 16.000, 17.000 $1. Tapi kalau orang asing ngeliatnya, gue punya 1 dolar nih, kok berubah jadi 16.000? Ini mata uang bener nggak sih? Ini negara ekonominya bagus nggak sih? Kok sampai nolnya banyak gitu? Jadi ada aspek psikologisnya. Gimana cara bikin mata uang kita kelihatan lebih stabil? Kelihatan ya, karena kita udah riset dari zaman hyperinflatif kita. Nah, dari efisiensi sama kelihatan lebih stabil, kalau kepercayaan publik naik, kepercayaan investor asing naik, baru tujuan ketiganya adalah trust. Orang lebih percaya nih untuk pegang rupiah. Dan kalau ditanya proyek paling sukses di seluruh dunia itu di mana? Itu Turki. Dia ngilangin nolnya bukan cuma 3 kayak Indonesia, dia ngilanginnya 6 nolnya. Yang gagal ada juga Venezuela, dia hilangin 5 nolnya, malah inflasi 5.000%. Itu gila sih. Makanya sebelum kita hore-horein ini, ya sebagai pengamat yang kritis, ya kita semua percaya sama Purbaya. Tapi timing is everything. Makanya kita bahas worst case scenario dulu, yaitu Indonesia pas mereka pernah gagal di 1965. Nah, kalau kita bandingin sama negara kita sendiri, itu di eranya Pak Soekarno. Yes, waktu itu dari 3,8 rupiah per dolar, terjadilah inflasi karena Amerikanya juga menguat. Premisnya simpel, oke kita harus bangun kepercayaan ulang. 1.000 rupiah jadi 1 rupiah. Nah, tapi timing is everything. Waktu itu ekonominya tuh lagi sekarat. Inflasi bisa sampai 592% per tahunnya. Uang dicetak buat politik, proyek ambisius, dan waktu itu nggak ada cadangan devisa. Nah, mungkin banyak kalian bakal nanya nih, apa hubungannya ngulangin nol sama inflasi? Ya, itu muncul dari kebingungan rakyat. Karena redenominasi untuk negara kayak Indonesia yang pembayaran cash itu masih banyak, sudah pasti dalam beberapa tahun ya kita tuh pegang 2 mata uang. At least kalau kalian pegang cash. Jadi pertama, aspek sosialisasi itu penting banget. Jadi orang nggak bingung nih, 100.000 ada 1.000. Bahkan waktu itu banyak toko-toko itu nolak uang baru karena nilainya turun terus. Alhasil dari semua kebingungan ini, 1 tahun kemudian inflasinya tembus sampai 1.500%. Dan waktu itu bukan mati karena digorok, tapi ya banyak orang nggak mau pakai. Ujung-ujungnya pas Soeharto naik, ya ini project udah dibatalin aja dulu deh. Ini kan buat psikologis, buat kepercayaan. Mendingan kita walk the talk dulu, beresin kebijakan-kebijakan moneternya dulu. Benang merahnya di project redenominasi itu ngejawab pertanyaan kenapa dilakuin. Kalau sekedar karena panik, karena pengen riset aja, padahal ekonomi lagi nggak stabil, nah itu berbahaya banget. Nah, tapi ada satu negara, notabene Turki, yang sukses ngelakuin ini karena planningnya udah berpuluh-puluh tahun. Kalau lebih simpelnya gini lah, rebranding atau benerin packaging dari produk itu cuma works kalau emang produknya bagus. Kalau produknya dari awal cacat, nggak konsisten, dari pabrik berubah-berubah terus, mau sebagus apa packagingnya, ujungnya orang merasa ini project gagal. Cuma kan kita nggak boleh pesimis doang. Ini pandangan kritis apa yang harus diperhatiin kalau kita membantu ngawal project redenominasi ini dari Pak Purbaya, dari BI lah. Pak Purbaya, Kementerian Keuangan sama Kementerian Ekonomi itu lebih ke regulasinya. Jadi kita bahas best case scenario dulu ya. Jadi Turki di 2005.
Kalau dulu Indonesia ngelakuin redenominasi karena panik, Turki hapus 0,6 biji karena mereka percaya diri. Itu lebih ekstrim lagi loh, 1 juta lira lama jadi 1 lira baru. Dan timeline itu kayak gini, pas tahun 90-an, inflasi mereka tuh gila-gilaan, 70-100% per tahun. Tapi mulai tahun 2001, mereka reformasi gila-gilaan. Mereka stop cetak uang, stabilisasi defisit, dan perkuat ekspor. Intinya ekonominya diberesin dulu nih. Nah, tahun 2004, CPI tinggal 9%, pertumbuhan ekonomi 9,9%. Pas mereka kuat dan stabil, baru mereka buka omongan redenominasi. Jadi di 1 Januari 2025 muncullah YTL, New Turkish Lira. Dan selama 2005, dua mata uang itu emang masih beredar. Nah, tapi di akhir 2005, atau periode 1 tahun full ya, baru uang lama nggak dipakai untuk transaksi harian. Nah, tapi di extend lagi 3 tahun sampai 2008 untuk rakyat nuker uang lama yang mereka punya jadi uang baru. Nah, ini kenapa ada beberapa narasi bilang, wah ini bisa ngebantu memberantas koruptor nih. Karena as you know, koruptor itu punya aset dan uang atau aliran dana yang nggak dicatat sama sistem. Banyak kan mereka pegangnya kalau nggak dalam bentuk cash atau nggak dalam bentuk emas batangan atau barang-barang lah. Nah, kalau ini sukses, ini jadi periode buat kelihatan nih orang-orang di Indonesia yang pegang cash dari duit lama terus dicek dari sistem pajaknya. Kok lu punya duit segini nih, ini pasti dari korupsi nih. Jadi ada trigger kebutuhannya orang ubah ke uang baru dan kelihatan nih uang lamanya datang dari mana. Nah, lantas kita udah lihat nih best case sama worst case skenario. Benang merahnya yang bisa diambil di sini, redenominasi nggak boleh dilakukan asal-asalan. Cuma kalau ekonominya lagi stabil dan kepercayaan publik itu lagi tinggi-tingginya. Nah, lantas sekarang kita harus ngapain? Dan apa yang jadi dampak untuk kita ke depannya? Mungkin nanti pas katanya 2027 ya RUU-nya rampung. Kita masuk ke chapter konklusi. Kalau semua lancar ya kita nggak harus ngapa-ngapain. Sebenarnya salah satu resiko paling gede dari redenominasi itu hiperinflasi atau kenaikan harga barang yang terjadi karena project ini. Paling gedenya memang masalah sosialisasi dulu nih. Semua warga harus pelan-pelan dikasih tahu dari jauh-jauh, diedukasi. Jangan sampai masih ada yang nggak ngerti kenapa mereka tiba-tiba rekeningnya berkurang 3,0. Nah, yang jadi isu juga kalau nggak dipikirin secara matang, inflasi bisa terjadi secara tidak sengaja dengan yang namanya rounding up. Misalnya sebelumnya orang jual nih 13.700 perak. Tapi nanti kan berubah jadi 13,7. Nah, ini beberapa toko-toko bakal lebih oportunistik nih, naikin 13,7-nya jadi 14. Kadang-kadang kayak kecil kan, dan nggak mungkin toko-toko itu round down. Nah, mungkin 13,7 jadi 13. Bahkan yang 13.400 perak, kalau toko-toko seluruh Indonesia oportunistik, bukan turun, tapi malah naik ke 14. Ini hal kecil yang nggak bakal gitu kerasa sebenarnya kalau dari 1-2 transaksi. Tapi kalau di skema besar ekonominya, ini bakal berdampak banget. Bersyukurnya, kita masih ada beberapa tahun untuk semua resiko-resiko ini tuh bisa diminimalisir, yaitu pas pelan-pelan Indonesia jadi negara yang lebih cashless. Karena kalau semuanya serba digital, jauh lebih gampang. 13,4 ya nggak masalah, 13,51 ya nggak masalah. Gue pribadi sih sangat menanti-nantikan ini project sukses. Atau seamit-amit ya udah netral aja, nggak bikin rupiah lebih kuat, nggak bikin lebih lemah, tapi setidaknya dapat benefit nomor 1 tadi, itu accountingnya jadi lebih nggak ribet. Orang lebih jarang salah kalau misalnya transfer orang, toko-toko lebih gampang inputnya, nggak mesti tetet nolnya banyak, dan orang korupsi jadi lebih susah karena angkanya lebih gampang dilihat. Minimal itulah harapan gua. By 2027 ekonomi kita harus stabil dan punya sosialisasi yang cukup untuk ini sukses. Tapi kalau kita mau optimis, suatu hari investor asing atau orang luar mau Indonesia lihat 1 USD 16 rupiah. Oke juga nih. Ada aspek psikologisnya yang bikin orang lebih percaya sama rupiah. Karena memang ini ada studinya, bahkan dari IMF atau beberapa ekonom luar, behavior konsumen ekonomi itu didorong sama psikologi massal. Oh, sama satu poin lagi, yaitu harusnya by 2 tahun lagi, pemerintah jangan ada blunder-blunder yang bikin masyarakat nggak percaya sama pemerintah. Karena kalau masyarakatnya secara kolektif nggak percaya, ya sama, nge-roll out sama sosialisasi ini bakal jauh lebih susah. Dan kalau itu nggak ke checklist, ya ini ada risiko gagal. Jadi simpelnya, jangan panik, uang kalian nggak berkurang, cuma harus pantau apakah ini project bakal dieksekusi dengan timeline yang tepat, which PR gedenya itu di ekonomi realnya, bukan di angkanya. Atau ya kalau kita kritis, cek di balik batu. Ada nggak alasan lain untuk mereka ngelakuin ini? Jangan menjalani project just for the sake of jalanin project dan kelihatan keren. Gue sih rooting buat Pak Purbaya. Dia kayak fresh air baru untuk warga Indonesia, ngerasa ada kepercayaan yang berbeda untuk pemerintah kita. Cuma kalau kalian sendiri gimana ngelihat isu redenominasi ini? Lebih optimis? Apa kritis? Ada risikonya, ini bisa gagal. See you guys next video. Bye-bye. Jadi intinya guys, kalau Raymond Chen ini memang mendukung guys. Yang harus menjadikan pelajaran kita ke depan adalah masa transisi mulai sekarang sampai realisasi paling lambat 2007, minimal ada jeda waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guys, sehingga masyarakat itu nggak kaget, nggak panik gitu guys ya. Intinya
ekonomi kita sekarang udah stabil. Yang kedua, psikologis masyarakat juga membaik, tidak panik dan terkesan pede, guys. Nah, mayoritas dari kita nampaknya memang hari ini mendukung gerakan daripada Pak Purbaya ini, guys, termasuk dari Raymond Chen ini, guys, dia pun sangat mendukung, guys. Nah, gitu, mari kita lihat video selanjutnya, guys. Ternyata Pak Purbaya nggak setuju sama redenominasi. Ini kata anak beliau. Pendapat Bro Yudo tentang rupiah yang bakal ganti jadi 1.000 rupiah jadi 1 rupiah, itu gimana? Itu bukan kemauan Bapak, itu kemauan Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh ingin bikin sebuah proyek yang dapat menyederhanakan rupiah, which is redenominasi. Ya, tapi dibilangnya nggak tahu kenapa media itu Bapak aneh emang. Tapi gini, Bapak sendiri sebenarnya kurang setuju dengan redenominasi ada BI. Kenapa? Soalnya gini, ibarat kita kebiasaan beli, misalnya beli sebelah harganya 10.000, tiba-tiba jadi 10 rupiah. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita bisa aja spending lebih banyak. Soalnya kita menganggap dari 1.000 kok tinggal cuma 10. Nah, itu bukan inflasi gitu. Yes. Hyperinflasi kayak di Zimbabwe. Dan redenominasi itu sebenarnya hal yang cukup kontroversial. Soalnya dulu ada kebijakan di zaman Soekarno dan akhirnya apa, inflasi nyampe 6%. Gitu. Gimana menurut lu? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita malam ini, guys. Yang awalnya program ini digembar-gemborkan langsung oleh Bapak Purbaya, tapi tiba-tiba saja ada isu dari salah satu anaknya, guys, yang mengatakan sebetulnya program redenominasi ini bukan dari beliau, guys. Ternyata ini dari usulan BI sendiri, guys. Nah, seperti itu, guys. Kemungkinan ada tekanan psikologis. Nah, mari kita lihat pendapat langsung dari Bapak Purbaya, guys. Jadi jangan gue yang digebukin terus. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan. Nah, ini potongan video, guys. Nanti di akhir cerita ada video yang lebih lengkap, guys. Ini masing sekarang tahun depan saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi perusahaan bank sentral. Kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang digebukin terus. Jadi gitu, guys, ya, video singkatnya terkesan bahwasanya beliau itu ngeles gitu, guys, ya, seolah awal itu beliau nggak pernah mengutarakan atau mengusulkan program redenominasi ini, guys, gitu, guys. Mari kita saksikan daripada netizen yang lain terkait isu ini, guys. Sebuah kabar mengejutkan datang dari kantor Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada 10 Oktober 2025 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 atau PMK 70 2025 yang memuat rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Di dalamnya disebutkan bahwa salah satu RU yang diusulkan adalah RU tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Kementerian Keuangan menargetkan bahwa RU redenominasi akan selesai pengesahannya pada tahun 2026 atau 2027. Tujuannya untuk efisiensi transaksi, memperkuat citra rupiah, meningkatkan kredibilitas mata uang, memudahkan pencatatan keuangan dan sistem pembayaran digital. Redenominasi di sini beda dengan centering. Jika centering artinya pemotongan nilai uang, maka redenominasi hanyalah penyederhanaan angka. Ide untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah dengan cara mengurangi angka 0 pada pecahan rupiah tanpa mengubah daya beli atau nilai realnya telah muncul sejak lama. Misalnya pada sekitar 2010, Bank Indonesia bersama Kemenq mulai melakukan kajian terkait redenominasi. Pada 2013, draft RUU untuk perubahan harga rupiah atau redenominasi pernah diajukan namun tidak jadi disahkan. Selama beberapa tahun selanjutnya wacana ini muncul sesekali, namun masih menunggu momentum dan kesiapkan regulasi serta aspek teknis lainnya.
Dalam rencana redenominasi saat ini, tahapan penting yang harus dilakukan meliputi sosialisasi kepada publik, pencetakan atau penyiapan uang baru, periode peredaran bersama antara uang lama dan uang baru sebagai transisi, kemudian penarikan uang lama. Karena sifatnya regulasi besar dan kompleks, melibatkan sistem pembayaran, akuntansi, pencetakan uang, teknologi, edukasi masyarakat, maka prosesnya diperkirakan memakan waktu beberapa tahun. Banyak negara di dunia pernah melakukan redenominasi mata uang dengan alasan yang berbeda-beda. Mulai dari hyperinflasi, reformasi ekonomi, hingga modernisasi sistem keuangan. Negara yang melakukan redenominasi dengan tujuan modernisasi dan penyederhanaan antara lain Turki pada 2005 dengan penyederhanaan 1 juta lira menjadi 1 lira. Negara lain adalah Rusia pada tahun 1998 dengan menyederhanakan 1000 rubel menjadi 1 rubel. Hal ini dilakukan pasca reformasi ekonomi Rusia dengan tujuan melakukan stabilisasi pasca runtuhnya Uni Soviet. Sementara itu, redenominasi pernah dilakukan dengan motif memulihkan kepercayaan publik setelah inflasi ekstrem. Di antaranya Zimbabwe pada 2006 hingga 2009. Redenominasi dilakukan beberapa kali mulai $1.000 Zimbabwe menjadi $1, lalu 10 menjadi 1 hingga 1 miliar menjadi 1. Kasus hyperinflasi ekstrem akhirnya meninggalkan dolar Zimbabwe dan memakai USD. Venezuela pada 2008, 2018, dan 2021 juga melakukan redenominasi besar, hingga total 14 nol dihapus. Namun hyperinflasi terus berlanjut meski sudah disederhanakan. Dari pengalaman negara lain, redenominasi hanya berhasil jika inflasi stabil dan ekonomi kuat. Selain itu butuh sosialisasi luas dan transaksi bertahap yang biasanya memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara itu pola umum gagalnya redenominasi terjadi karena inflasi belum terkendali, kebijakan fiskal dan moneter tidak disiplin, defisit besar, pencetakan uang berlebihan, dan hutang pemerintah yang tak terkendali membuat redenominasi gagal. Negara yang tercatat gagal melakukan redenominasi adalah Zimbabwe dan Venezuela. Pengamat ekonomi Joshua Pardede menilai Indonesia saat ini sudah siap melakukan redenominasi. Syarat stabilitas makro yakni inflasi yang terkendali, pertumbuhan yang terjaga, serta cadangan devisa yang memadai, dan juga tentunya stabilitas sosial politik. Indikator-indikator tersebut menjadi alasan mengapa Indonesia dinilai berada dalam pada momentum yang relatif kondusif. Jika pada tahun 2013 lalu draft RUU redenominasi ditolak DPR, maka kemungkinan yang sama pada rencana kali ini juga bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus menyiapkan detail rencana redenominasi beserta tahapannya untuk meyakinkan publik dan parlemen sekaligus agar rencana kali ini berjalan mulus. Ringkasan bahwasanya memang ungkapan itu betul-betul yang mengungkapkan adalah Bapak Purbaya, guys. Ini video lama sebelum video yang tadi diekspos ya, guys. Nah, selanjutnya ada beberapa kata-kata dari netizen ya, guys, yang mana memang tujuan besar rahasia dibalik redenominasi ini adalah untuk mengeluarkan uang-uang yang dikorupsi oleh para koruptor, guys. Jadi mau ndak mau para koruptor ini akan membelanjakan uangnya, guys, dan ini akan memperlancar sirkulasi ekonomi dalam negeri ini, guys. Lo tau gak, ternyata ada yang takut sama rencana redenominasi rupiah yang mau dilakukan Menteri Keuangan Pak Purbaya. Agak aneh kan sebenarnya, di saat semua masyarakat dan para ekonom di Indonesia itu mendukung redenominasi rupiah, tapi ada satu yang takut, yaitu Selyos. Apa itu Selyos? Kalian bisa cari tahu sendiri aja mereka anomali bentuk apa. Intinya Selyos ini bilang kalau redenominasi rupiah ini tuh belum diperlukan saat ini. Jadi pemikiran Selyos sama Menteri Keuangan Pak Purbaya ini kayak agak bertolak belakang gitu, guys, agak berbeda. Kalau menurut Selyos lebih baik ekonomi di Indonesia itu tuh dibagusin dulu, terus dikuatin dulu, barulah rupiahnya diredenominasi. Tapi kalau menurut Pak Purbaya, teori ekonomi moneternya itu redenominasi itu bisa dilakukan ketika inflasi rendah dan daya beli masyarakatnya tuh kuat. Jadi Pak Purbaya itu secara vision kayak udah ngelihat kalau ekonomi
Indonesia itu pasti bagus. Makanya dia tuh pede banget buat ngeseriusin redenominasi rupiah ini. Kan jadi spekulasi ya, kalau misalnya hal yang terjadi tuh ada spekulasi di masyarakat. Kenapa cuma Selyos yang takut sama redenominasi rupiah? Karena yang kita tahu kan redenominasi itu bisa bikin para koruptor itu bingung. Soalnya uang cash mereka yang mereka pegang itu kan mau nggak mau harus dikeluarin. Soalnya kalau nggak dikeluarin bakalan nggak laku itu duitnya. Nah kalau duit para koruptor ini dikeluarin, ekonomi di Indonesia ini bakal gerak. Cuma kenapa Selyos ini yang seperti sangat takut sekali dengan redenominasi? Apakah pikiran buruk kita itu guys ini ya, salah benar? satunya Ternyata Selyos. ada yang Mungkin ada 1000 Selyos guys di negeri ini guys, yang bersatu untuk menekan Bapak Purbaya guys. Jadi sebagai rakyat kita harus mendukung langkah-langkah beliau guys. Kita ikutin terus, kita soroti terus ya guys perjalanan info-info berita ini guys. Wah, nggak penting nih redenominasi kalau mau pemberantasan korupsi, gini konteksnya. Mayoritas orang korupsi di Indonesia, memang ada sebagian yang pakai dolar Singapura, dolar Amerika, emas, dan sebagainya. Tapi tetap percayalah, banyak koruptor di Indonesia itu simpan duit dalam bentuk rupiah. Karena itu tetap mode yang paling gampang. Jadi kalau kita hilangin 3 nol itu, apa yang terjadi? Banyak uang-uang yang nolnya kebanyakan otomatis jadi tidak laku. Selama ini koruptor-koruptor itu duitnya disimpan di belakang tembok, dikubur di bawah tanah, disimpan di koper-koper, ditaruh di bawah tempat tidur, literally ditaruh di bawah tempat tidur. Lu lihat video ini. Geger penemuan uang miliaran rupiah di bawah kasur Hakim Ali Muchtarob. Uang sebanyak itu ditemukan Kejaksaan Agung saat menggeledah kediaman Hakim Ali Muchtarob. Dari situ aja lu udah bisa tahu, sangat banyak koruptor di Indonesia yang simpan duitnya dalam bentuk uang kertas. Dan dia taruh rupiah itu. Lu bayangkan kalau tiba-tiba mendadak berlaku nih redenominasinya Benix ini guys. Apa yang terjadi? Mereka bakal panik. Either duitnya mendadak jadi invalid, tidak berlaku, dibakar aja buat bakar singkong bisa, ya atau apa? Ya spending. Mereka terpaksa belanja, dibanding duitnya nggak berlaku, mereka beli mobil, mereka beli tanah, mereka bangun rumah, mereka beli apartemen. Jadi gitu guys ekonomi ya, Indonesia ini jadi yang berputar. Wah, nggak oleh Benix. Benix ini pengamat keuangan atau ekonomi ya, dia juga pakar dalam bidang ekonomi guys. Nah ini video panjangnya guys, video panjang. Kalau yang awal tadi itu video potongan pendek, ini agak panjang gitu guys ya. Mari kita simak guys. Tahun depan saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi perusahaan Bank Sentral kan, Bank Sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang digebukin terus. Nah, di sini disebutkan bahwasanya beliau tidak akan melakukan program redenominasi ini dalam waktu yang dekat. Kayaknya beliau menunda-menunda agenda ini guys, seperti ada tekanan psikologi yang begitu berat gitu guys ya. Redenom itu kebijakan Bank Sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, sehingga sekarang tahun depan nggak tahun depan. Jadi gitu guys ya, video agak panjangnya dari video yang tadi guys. Kalau sampai Menku Purbaya jadi redenominasi rupiah, ekonomi melejit, koruptor menjerit. Karena lu bayangin aja, banyak banget cash-cash yang harusnya berputar di negara kita justru ada di bawah tempat tidur, di balik tembok, dikubur di bawah tanah. Itu ulahnya para koruptor. At least kalau misalnya jadi redenominasi, mereka panik. Akhirnya uang-uang yang diendepin itu dibelanjain. Karena yang gak mungkin disimpan di bank, bakal ditanyain kok banyak banget itu duit segede itu. Ujung-ujungnya bakal diusut. Jadi ini impact-nya bagus banget buat perekonomian negara kita.
kita. Jadi gue setuju banget kalau kebijakan ini beneran terrealisasi, asalkan timingnya pas. Inflasi kita nggak boleh di atas 10%. Dan sekarang setahu gue inflasi kita ada sekitar 2%-an, jadi pas banget timingnya. Apalagi yang bikin para investor luar negeri itu lari, nggak percaya sama Indonesia, salah satunya mata uang kita tuh terlalu tinggi, nolnya terlalu banyak. Jadi mereka pikir negara kita itu negara inflasif. Karena kalau negara-negara maju, negara-negara sukses itu pasti nolnya sedikit. Kayak dolar aja itu maksimal $100. Jadi menurut gue ini kebijakan bagus banget. Ya tapi risikonya Pak Purbaya abis ini bakal banyak banget tuh musuhnya. Karena koruptor-koruptor yang selama ini ngendapin uangnya itu bakalan pada keluar buat nyerang Pak Purbaya. Ya jadi Nah itu guys, jadi langkah-langkah Menteri Bapak Purbaya ini harus kita dukung penuh guys ya, kita berikan dukungan kita kepada beliau guys. Jangan kasih kesempatan kepada koruptor untuk menekannya guys. Mari kita dukung langkah-langkah mulia beliau ini guys. Kira-kira itulah video kita malam ini guys. Pendapat kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di acara yang akan datang ya guys. See you next time guys.